Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kemarin kita melihat perkembangan dari LRT Jakarta fase 1B dan mulai diuji coba untuk layang LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke arah Pasar Pramuka, maka untuk yang ke arah Manggarai di sini dapat kita lihat masih dalam tahap penyelesaian dinding-dinding stasiun, kemudian juga penyambungan pilar yang dari arah Manggarai ke arah Jalan Tambak di atas pintu air Manggarai. Ke arah Duku Atas sebenarnya untuk layang LRT Jakarta sudah ada manuver tracknya ataupun layang yang nantinya akan diteruskan menjadi fase 1C yang kita masih menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara desain awal pengembangan kawasan Transit Oriented Development Manggarai untuk stasiun LRT Jakarta Manggarai fase 1B itu yang nomor 1 berada di dekat layang KRL yang menghubungkan stasiun Manggarai ke arah Cikini, ke arah Duku Atas dan sebaliknya. Jaraknya lebih dekat ya dibandingkan dengan saat ini, namun akhirnya stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai berada di ujung Jalan Minangkabau. Walaupun sebelumnya lagi itu agak lebih jauh lagi ke arah barat, sehingga akhirnya ya lahan yang dipergunakan adalah di pertigaan Jalan Minangkabau yang nantinya akan terhubung dengan JPO ke arah halte Transjakarta Manggarai dan stasiun KRL KAI Manggarai dengan jarak kurang lebih 350 meter. Rancang bangun dari stasiun ini memang berbeda dengan stasiun-stasiun yang ada sebelumnya di awal LRT Jakarta. Lebih banyak bentuknya simple dan untuk platform peronnya sendiri berada di lantai paling atas. Untuk Jalan Sultan Agung ataupun sisi baratnya di sini masih ditutup dengan barrier-barrier. Nah, yang sudah dibuka adalah sisi timur yang kita bisa lihat Jalan Sultan Agung menjadi lebih lebar. Masih ada beberapa material di bagian dalam dan juga alat-alat berat. Nantinya setelah dibuka kawasannya, maka median jalan di bagian tengah juga rapi dan jalan ini dikembalikan lajur-lajurnya sesuai dengan lajur sebelumnya, yaitu ada bis Transjakarta dan juga kendaraan bermotor. Hanya saja kalau bisa sekalian dilakukan revitalisasi trotoar dan menata kawasan ini dari penggunaan trotoar menjadi tempat-tempat berjualan ataupun berdagang. Lalu para pedagangnya bisa mungkin ya agak mundur ke ruko-ruko yang sudah ditempati ataupun disiapkan. Baik, sejauh ini layang LRT Jakarta berhenti di sini, tepatnya di dekat halte Transjakarta Pasar Rumput. Ini yang masih menunggu dari kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah akan meneruskan ke arah Duku Atas fase 1C dengan jarak 1,8 km dan biaya 2 triliun atau meneruskan lanjutan dari fase 2A Pegangsaan sampai ke arah JIS dengan jarak hampir 8 km dan biaya sekitar 15 triliun. Nah, perkembangan untuk penyambungan layang LRT Jakarta di dekat layang KRL dengan tinggi pilar 28 meter. Di sini juga sudah disiapkan rangka-rangka besi ataupun penopang sementara. Namun belum ada pekerjaan lanjutan di sekitar sini. Sedangkan pekerjaan penyambungan menggunakan steel box girder masih fokus di perempatan Matraman dan juga ke arah stasiun Matraman LRT Jakarta fase 1B setelah flyover Pramuka. Nah, ini adalah JPO yang menyambungkan halte Transjakarta dengan stasiun KRL KAI Manggarai. Di dekat halte Transjakarta juga terdapat terminal bis Manggarai yang mungkin bisa langsung dimanfaatkan, dioptimalkan fungsinya karena sekarang tidak begitu kelihatan aktivitas-aktivitas dari misal bis dan transportasi lainnya di terminal tersebut. Baik, ini adalah video kita sebelumnya untuk pantauan udara di atas stasiun Manggarai. Ini sedang penyelesaian atap ya, yang juga kita lihat dari bawah. Lalu untuk layang LRT Jakarta ke arah Pasar Rumput itu sudah lengkap sampai ke parapet ataupun pagar pembatasnya sehingga bisa ditempatkan rel. Nah, ke arah Pasaraya Manggarai
Ini penyambungan dari dek ataupun lantai masih berlangsung. Ada pembetonan dari dinding ataupun parapet layang LRT Jakarta, kemudian di atas dari halte Transjakarta Manggarai masih belum ya, ataupun masih kosong. Nah, ini kemungkinan akan menggunakan steel box girder kah, karena jarak pilar yang ada di ujung halte Transjakarta di depan Pasaraya Manggarai dengan pilar 162B menjelang pilar yang tinggi sekali 28 meter itu juga cukup panjang ya. Dan yang kita tunggu bersama adalah penyambungan pilar 161B dengan pilar sementara rangka-rangka besinya ke pilar 160B di seberang di dekat pintu air Manggarai. Nah, pilar yang 160B itu sudah ada steel box girder yang mulai dibentangkan, diangkat oleh crane, kemudian ditaruh di atas penopang sementara ya, ataupun temporary structure yang kita lihat menggunakan rangka-rangka besi. Nantinya rangka-rangka besi itu akan dilepas setelah keseluruhan dari steel box girder terhubung dari pilar ini ke pilar portal. Dan jumlah steel box girdernya ada 2. Di bagian bawah dapat kita lihat padatnya rumah penduduk yang ada di kawasan Manggarai. Untuk area pilar yang sedang dirakit, steel box girdernya masuk ke kawasan Jakarta Pusat. Kemudian di seberangnya ini Jakarta Selatan. Nah, untuk stasiun Manggarai sendiri memang dirancang menjadi stasiun sentral yang kita lihat di sini. Pekerjaan pembuatan manuver trek ataupun nanti trek yang bisa dipakai oleh kereta jarak jauh masuk kembali ke area keberangkatan, peronnya sedang dalam tahap pembangunan. Baik, kita teruskan perjalanan dari pantauan darat ya. Ini dari arah flyover Pramuka. Sudah ada steel box girder 1 yang cukup panjang dibentangkan dari pilar 122B ke pilar 124B yang akhirnya tidak ada pilar 123B karena sudah menggunakan steel box girder untuk menopang layang LRT Jakarta di sana. Ke arah stasiun Manggarai itu juga sedang dikerjakan steel box girdernya untuk dirapikan ya, karena sudah diangkat, sudah juga cukup panjang untuk perakitan segmen-segmennya, dan sudah ada satu lagi. Nah, penyambungan masih berlangsung untuk yang sisi ujung flyover Pramuka ke arah pilar portal dan pilar satu lagi di bagian tengah. Menjelang ke pilar tersebut, ini ada pekerjaan dari pembetonan lantai ataupun dek. Akses jalan ini cukup banyak yang rusak dikarenakan mungkin ya kendaraan-kendaraan besar yang melakukan konstruksi melewati area ini, dan tentunya beratnya juga lumayan. Mudah-mudahan nanti dapat dirapikan jalannya dan diaspal kembali. Di bagian kanan ini ada steel box girder ataupun girder baja segmennya yang akan dipergunakan untuk konstruksi penyambungan di antara pilar. Yang kita lihat di sini sudah sampai di ujung ya keduanya. Mungkin akan dipakai untuk tempat lain. Akses ke stasiun LRT Jakarta Matraman di sini sudah mulai makin kelihatan struktur-struktur penopang dari akses anak tangga. Agak berbelok ya modelnya. Mungkin karena lahan yang terbatas dan yang tersedia di dekat pertigaan ke arah Masjid Matraman di samping kali. Sedangkan untuk sisi yang satu lagi belum ada pekerjaan untuk membuat struktur akses menuju ke stasiun yang ini. Untuk arus kendaraan masih direkayasa ya, tetap berputar balik di sekitar Jalan Proklamasi. Apakah nanti akan dibuka pertigaan ini sehingga arus lalu lintas tidak lagi menuju ke Proklamasi dan putar balik, kita belum ketahui setelah dioperasikannya LRT Jakarta yang rencananya di bulan Agustus. Struktur layang LRT Jakarta di Jalan Tambak di sini semuanya sudah lengkap ya.
Mungkin masuk pemasangan rel di bagian atas. Kita lewatkan BYD M6, M6. Akses jalan tambak ini cukup sempit, jadi pada saat konstruksi ini benar-benar semakin sempit. Nah, kabel-kabel udara juga masih banyak berseliweran kiri dan kanan. Ini sudah beberapa dirapikan kemarin, namun selebihnya masih ada. Lalu yang berikutnya untuk dapat menjadi perhatian adalah trotoar. Nampaknya sudah mulai berkurang kabel udaranya. Dan kita berada di ujung layang LRT Jakarta di pilar portal yang akan disambungkan menggunakan steel box girder ke pilar berikutnya. Lalu dari pilar berikutnya itulah yang memiliki span ataupun bentang panjang 80 meter menyeberang di atas layang KRL di depan sana sampai ke pilar 161B yang ada di pinggir kali. Baik, ini adalah kawasan Manggarai. Kawasan ini nantinya akan menjadi pusat dari stasiun ataupun stasiun sentral. Hanya saja akses yang perlu sekali untuk dibenahi adalah yang ini, sehingga kendaraan-kendaraan tidak lagi parkir di pinggir jalan. Kemudian para pedagang tidak lagi berdagang menggunakan badan jalan, dan trotoar bagi para pejalan kaki tersedia. Saat ini pejalan kaki bersama-sama dengan kendaraan bermotor lewat di jalur yang kita lewati saat ini. Sebenarnya area di bagian pinggir ini adalah pasar ya, tinggal mungkin pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan satu lahan khusus pasar yang mengumpulkan para pedagang tidak berdagang di pinggir jalan, dan akhirnya jalan ataupun akses menuju ke stasiun ini menjadi lebih lapang. Stasiun Manggarai sendiri yang kita lihat dalam tahap pembangunan ya, penyelesaian dari jalur-jalur kereta jarak jauh yang ada di lantai 2. Nantinya semua KAJJ yang ada di Gambir akan dipindahkan ke sini operasinya, dan Gambir mungkin akan menjadi stasiun KRL seperti yang pernah ada. Nah, ini juga sama untuk parkir ya, di depan stasiun adalah seperti ini. Banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menggunakan badan jalan untuk parkir. Ini adalah gedung stasiun Manggarai yang baru. Sama halnya juga permasalahannya adalah penggunaan bagian pinggir jalan untuk parkir. Kemudian di depan sana ke arah belokan terowongan dari layang KRL juga tidak ada trotoar sama sekali dan sepenuhnya dipergunakan untuk berdagang atau juga mungkin tempat tinggal ya. Nah, yang ini benar-benar tidak ada trotoar di sini. Semoga mendapat perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan kawasan ini menjadi lebih baik, tidak parkir sembarangan, dan juga menjadi lebih bersih. Taman-tamannya dibuat lebih rapi. $15.000 ahli urut ya. Baik, kurang lebih begitu untuk akses ke stasiun KRL KAI Manggarai sisi timur. Sedangkan untuk yang di sisi barat itu sudah lebih baik ya, ada lahan parkirnya. Walaupun agak sempit, namun kendaraan tidak menggunakan badan jalan untuk berhenti dan parkir. Halte Transjakarta di depan terhubung menggunakan JPO ini ke arah stasiun Manggarai. Baik, ini adalah stasiun Manggarai yang ke depan akan menjadi bagian dari kawasan Transit Oriented Development, dan area di beberapa sisinya itu akan dijadikan super blok ataupun hunian vertikal berupa rumah susun yang dapat dibeli ya oleh masyarakat. Kemarin itu sempat ada
kekhawatiran untuk harga 500 juta dan juga 600 juta dengan tipe 45 meter persegi dan 52 meter persegi cukup tinggi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah ya, ataupun MPR. Mudah-mudahan ada harga yang lebih terjangkau untuk mereka sehingga masyarakat yang ada di sini, terutama di kawasan-kawasan sempit di pinggir kali, dapat direlokasi dan menggunakan menyewa apartemen ataupun rumah susun tersebut sehingga kawasan di pinggir kalinya dapat dilakukan penataan. Baik, ini satu rangkaian kereta KRL masuk dari arah Cikini ke stasiun Manggarai. Perhatikan barang bawaan Anda dan jangan sampai tertinggal. Kurang lebih begitu pesannya. Dan ini adalah pilar 161B yang akan nanti tersambung ke pilar di seberang sana 80 meter dengan steel box girder. Pekerjaan untuk manuver trek dan juga langsir dari kereta jarak jauh di Manggarai masih berlangsung. Pilar-pilar 3 kaki dan juga 2 kaki di sini, mungkin ada yang 4 kaki di sana, sedang disambungkan menggunakan beton girder. Satu sama lain dihubungkan membentuk jalur-jalur ya, yang kalau kita lihat juga mirip dengan yang ada di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Baik, ke depan kita akan pantau bersama perkembangan dari kawasan Transit Oriented Development Manggarai, dan yang kita tunggu bersama lagi adalah tersambungnya layang LRT Jakarta di atas pintu air Manggarai yang juga ditunggu oleh masyarakat Jakarta Utara. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.